Ella? Siap, cepat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada Mbak Ella yang barusan sudah memimpin berdoa. Sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalian masih sehat semuanya sehingga dapat melaksanakan bimbingan klasikal kelas 12. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang hari ini tidak masuk anak-anakku semuanya? Gimana? Berarti hari ini masuk semuanya ya? Baik, pada kesempatan kali ini apakah kalian sudah siap dalam melaksanakan bimbingan klasikal di sini? Gimana? Baik, ketika kalian sudah siap untuk melaksanakan bimbingan klasikal, sebelumnya Bapak akan melaksanakan ice breathing terlebih dahulu kepada kalian sehingga kalian lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan bimbingan klasikal yang akan Bapak sampaikan. Seperti itu anak-anakku. Baik, untuk ice breathingnya silakan ketika Bapak menyampaikan 1, kalian genggam tangannya. Ketika Bapak menyampaikan 2, silakan buka tangannya. Ketika Bapak menyampaikan 3, silakan tepuk tangan anak-anakku semuanya. Paham? Baik, Bapak coba terlebih dahulu ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Bapak akan speaking lagi kepada kalian supaya lebih bersemangat lagi. Soalnya barusan Bapak melihat kurang semangat kalian di sini. Ayo semangat, sudah kelas 3. Paham ya? Baik, coba 1. Nah, itu ada yang salah. Coba lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita di sini akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tujuan kalian dapat menentukan karir setelah lulus dari sekolah SMKN Negeri 1 Subo. Kalian kan sudah kelas 3 nih, sebentar lagi sudah lulus. Apakah sudah memiliki perencanaan karir anak-anakku semuanya? Gimana? Pada dengar? Masa kalian kelas 3 belum memiliki perencanaan karir ini anak-anakku semuanya? Seperti apa kalian ini Pak? Sebentar lagi sudah mau ujian. Setelah ujian di sini, kalian akan mempersiapkan yang namanya perencanaan karir setelah lulus dari sekolah. Baik, ketika kalian di sini sudah belum
Sudah sesuai dengan tempat duduknya? Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Baik, ketika kalian sudah di kelompoknya masing-masing, nantinya silakan kalian tunjuk satu ketua kelompok per kelompoknya masing-masing. Siap anak-anakku semuanya? Silakan tunjuk satu ketua kelompok kepada kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Siap. Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian agar kalian ketika sudah lulus dari sekolah SMKN Negeri 1 Subo punya beberapa alternatif solusi ketika kalian sudah lulus dari sekolah SMKN Negeri 1 Subo dan kalian tidak bingung lagi kemana setelah lulus dari sekolah SMKN Negeri 1 Subo. Paham anak-anakku semuanya? Baik, sebelumnya Bapak di sini punya sebuah materi dan juga punya sebuah video. Tolong lihat videonya dan nanti apa yang sudah Bapak sampaikan dicermati di setiap kelompoknya masing-masing. Karena tugasnya setiap kelompok akan berbeda-beda. Seperti itu anak-anakku semuanya. Paham? Baik, coba dilihat di sini anak-anakku semuanya. Bingung melangkah usai lulus SMK? Ini 6 peluang buat kamu sobat edukasi. Jika kamu lulusan SMK dan masih bingung untuk melangkah kemana, coba pikirkan terlebih dahulu dengan baik langkah apa yang tepat. Terkadang ada pertanyaan yang muncul bagi lulusan SMK. Apa itu? Biasanya pertanyaannya adalah, mau kemana setelah lulus? Tentu hal ini membuat sebagian lulusan SMK bingung untuk menjawabnya. Apakah mau bekerja, atau melanjutkan kuliah, atau malah membuka suatu usaha? Semua menjadi pilihanmu yang harus segera diputuskan agar tidak menjadi pengangguran. Melansir dari laman Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, ini adalah peluang untukmu. 1. Kerja jadi pegawai swasta. Jika kamu ingin bekerja, pilihan pertama ialah menjadi karyawan atau pegawai swasta. Bekerja sebagai pegawai swasta tentunya sedikit berbeda dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun pekerjaan lainnya. Ada banyak kelebihannya, gaji lebih besar. Berbeda dengan pegawai negeri yang sistem gajinya sudah diatur oleh pemerintah. Menjadi pegawai swasta, kalian bebas bernegosiasi gaji sesuai dengan kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Kalian bahkan bisa memiliki gaji 3 kali lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri meskipun sama-sama masih fresh graduate. Mudah mengembangkan diri. Kebijakan perusahaan dalam mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya ini, maka akan memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berkarya dan meningkatkan skill atau kemampuannya untuk mencapai suatu target. Cepat naik pangkat. Di pegawai swasta jenjang karir mungkin berbeda-beda tiap perusahaan dan bidang pekerjaan. Tapi jika seorang pegawai swasta mampu memberikan kinerja positif dan progresif, biasanya akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Impian bagi lulusan SMK pasti mendapatkan pekerjaan. Sebab selama 3-4 tahun di sekolah sudah mendapatkan ilmu teori maupun berhadapan dengan alat-alat praktikum. Jadi, sekarang waktunya untuk mempraktikkan ilmu yang sudah kamu dapatkan. Jika ada lowongan kerja khusus SMK, maka segera daftar. Mereka biasanya percaya bahwa semangat belajar lulusan SMK belum luntur alias masih menggebu-gebu. Untuk mencari perusahaan yang tepat, kamu harus rajin berselancar di internet dan mulailah dengan memperbaiki portofolio. Kumpulkan hasil tugas-tugas menjadi satu folder agar HRD di perusahaan tertarik merekrutmu. Selain itu, kamu juga bisa bertanya ke bursa kerja khusus atau BKK yang ada di sekolahmu, karena biasanya setiap SMK bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, termasuk rekrutmen lulusan. 2. Mendirikan usaha milik sendiri. Jika tak ingin kerja jadi pegawai swasta, lulusan SMK juga dapat mendirikan sebuah usaha sendiri. Usaha milik sendiri ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu usaha secara digital atau online freelance dan mendirikan perusahaan secara onsite. Tentunya masing-masing dari kedua opsi tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Siswa lulusan SMK dapat menentukan opsi yang lebih tepat untuk dirinya dengan melihat peluang dan kemampuannya. 3. Kerja freelance. Kerja sebagai freelance merupakan salah satu opsi yang dapat lulusan SMK pilih sebagai penghasil pundi-pundi uang. Pekerjaan freelance sama sekali tidak terikat oleh suatu badan usaha atau perusahaan, hanya terikat kontrak antara klien dan freelancer. Setelah kontrak atau proyek selesai, maka sudah tidak ada ikatan lagi di antara keduanya. 4. Mendirikan perusahaan. Jika kamu punya modal dan keinginan keras untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka hal
bisa dilakukan. Perusahaan bisa berupa perusahaan berbasis digital maupun berbasis non-digital. Untuk perusahaan berbasis digital misalnya mendirikan studio game atau mendirikan studio animasi atau produk berupa digital. Sedangkan untuk perusahaan non-digital contohnya mendirikan kafe, membuat sebuah toko baju atau produk berupa barang. 5. Kuliah. Jika kamu ingin mengasah skill dan pengalaman, maka kamu bisa kuliah. Ambillah jurusan kuliah yang sesuai dengan jurusan kalian. Jangan mengambil jurusan lain atau jurusan yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi kalian saat di SMK. Karena jika kalian mengambil jurusan yang berbeda atau tidak berhubungan dengan jurusan kalian saat di SMK, maka kalian harus belajar lagi dari awal. 6. Jadi PNS. Menjadi pegawai negeri sipil atau PNS adalah impian banyak orang. Tentu alasannya ialah ingin mendapatkan pendapatan yang tetap, terjamin hidupnya, mendapatkan dana pensiun, dan jenjang karirnya jelas. Namun, untuk menjadi PNS tidak mudah, karena belum tentu setiap tahun ada rekrutmen PNS. Juga prosesnya cukup panjang, demikian beberapa hal yang bisa kamu pilih setelah lulus dari SMK. Namun, kamu sebagai lulusan SMK sudah punya modal kedisiplinan, kepemimpinan, ketekunan, keberanian, tanggung jawab, dan solidaritas selama di bangku SMK. Semoga kesuksesan dan keberhasilan menjadi milik kamu sobat edukasi. Terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana ketika sudah melihat video tadi? Sudah ada pencerahan kemana setelah lulus dari sekolah? Baik, ketika kalian masih ada yang masih belum, ada yang sudah di sini, Bapak akan berikan materi kepada kalian tentang perencanaan karir setelah lulus dari sekolah SMKN Negeri 1 Suko. Di sini ada beberapa perencanaan karir setelah lulus dari sekolah SMKN Negeri 1 Suko. Semoga kalian nanti bisa memilih salah satu perencanaan karir tersebut. Seperti itu anak-anakku semuanya, paham ya? Baik, yang pertama. Nah, di sini pengertian perencanaan karir. Nah, menurut tahun 2006, perencanaan karir merupakan suatu proses yang mencakup penjelajahan pilihan dan persiapan diri untuk sebuah karir. Jadi ketika kalian sudah memiliki perencanaan karir, tentunya kalian tidak akan bingung lagi setelah lulus dari sekolah mau kemana, mau jadi apa, dan apa langkah selanjutnya. Ketika perencanaan karir sudah dimulai dari sekarang. Begitu anak-anak semuanya. Baik, untuk yang kedua, tujuan dari perencanaan karir menurut Pilar 2007, yang pertama meningkatkan kesadaran diri, yang kedua mencapai kepuasan pribadi, yang ketiga persiapan diri untuk penempatan, yang keempat mengefisiensi waktu dan usaha yang akan dilakukan dalam berkarir, sehingga kalian dalam pelaksanaan karir di situ tidak terputus anak-anakku semuanya. Kalau misalkan kalian perencanaan karir kepada si A, silahkan si A ditekuni sehingga kalian menuju kepada jenjang kesuksesan. Seperti itu anak-anakku semuanya. Baik, untuk yang pertama, kemanakah langkah Anda selanjutnya ketika sudah lulus dari sekolah? Yang pertama, melanjutkan studi. Yang kedua, bekerja, berwirausaha, berkeluarga, atau ada alternatif-alternatif lain. Baik, untuk yang pertama, yaitu kuliah. Coba yang kuliah, kelompok pertama dibacakan terlebih dahulu. 1. Kuliah. Apa saja yang perlu disiapkan saat kuliah? Mau kuliah di mana? Mau ambil jurusan apa? Menghabiskan biaya berapa? Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah membacakan dari slide yang sudah Bapak bacakan tadi. Ketika kalian mau kuliah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Salah satunya ini yang kalian persiapkan. Coba slide yang kedua, coba dibacakan kelompok 2-nya. 2. Kerja. 1. Kita harus memiliki skill lebih dibandingkan individu yang lainnya. 2. Pekerjaan apa yang paling relevan dan sesuai jurusan. 3. Kita harus siap untuk berkompetisi setelah diterima kerja nanti. 4. Kita harus menentukan bekerja pada orang lain sebagai karyawan atau menciptakan lapangan kerja sendiri atau usaha sendiri.
kasih kepada kelompok 4. Jadi beberapa alternatif ketika kalian sudah lulus dari sekolah SMK Negeri Suboh, ada beberapa alternatif kok. Ada kursus, ada berwirausaha dan sebagainya. Untuk kelompok 4 nanti yang kursus ya. Ya, berupa alternatif solusinya. Coba kelompok 5 dibacakan terlebih dahulu nak. Lihat berbagai alternatif. Pertama, kursus adalah meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. 2, menciptakan lapangan kerja sendiri, wirausaha. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah membacakan slide yang terakhir tentang alternatif solusi. Jadi untuk kelompok 5 nantinya alternatif solusinya yaitu yang berwirausaha. Baik, tadi Bapak kan sudah menyampaikan nih kepada kalian untuk membentuk satu ketua kelompok dari kelompoknya masing-masing. Coba ketua kelompoknya maju ke depan, Bapak akan berikan LKPD dan juga kertas manila untuk pembuatan pen mapping seperti yang Bapak jelaskan di awal. Paham ya nak? Bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing, ketua kelompoknya? Tadi Bapak sudah memberikan kepada ketua kelompok kalian yang pertama kertas manila, yang kedua ada LKPD, yang ketiga ada spidol di situ. Apakah sudah dapat semuanya anak-anakku semuanya? Sudah ya? Silakan diturunkan kembali anak-anakku semuanya. Silakan ketua kelompok berdiskusi bersama anggota kelompok lainnya tentang permasalahan yang sudah Bapak berikan kepada kalian, yaitu tentang beberapa alternatif solusi. Dan jangan lupa, itu kan ada LKPD, dikerjakan per orang LKPD-nya itu anak-anakku semuanya. Paham? Silakan Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya dan juga MMI-nya. Silakan anak-anakku semuanya dikerjakan. Ya. Ayo dikerjakan untuk MMI-nya anak-anak. Setelah ada ide lanjutan seperti yang Bapak berikan di situ, silakan buat ide cabang-cabangnya sehingga kalian di situ dapat menarik kesimpulan dari ide pokok, ide lanjutan dan cabang-cabang dari setiap ide lanjutan. Dan jangan lupa adanya garis sehingga di situ percabangannya dapat tersimpulkan dari cabang utama. Mari dikerjakan anak-anakku. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 tadi dapat apa ini? Bekerja, Pak. Bekerja, silakan nak. Ya.
kerjakan hitungan mappingnya anak-anak. Setelah ada ide lanjutan seperti yang Bapak berikan di situ, silakan buat ide cabang-cabangnya sehingga kalian di situ dapat menarik kesimpulan dari ide pokok, ide lanjutan dan cabang-cabang dari setiap ide lanjutan. Dan jangan lupa adanya garis sehingga di situ percabangannya dapat tersimpulkan dari cabang utama. Mari dikerjakan anak-anakku. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 tadi dapat apa ini? Kerja, silakan nak. Ya. Gimana? Sudah selesai? 1 menit lagi ya anak-anakku semuanya. Nantinya ketika kalian sudah selesai per kelompok nantinya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil mappingnya. Dan nantinya ada kelompok lain yang menanggapi hasil mapping yang sudah dipresentasikan setiap kelompok. Seperti itu anak-anakku, Pak? Ya. Mari 1 menit lagi. Baik, silakan ditaruh semuanya. Ditaruh semuanya, sudah selesai. Sudah selesai. Baik, untuk yang pertama, Bapak persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil mappingnya. Ayo kelompok 1. Nanti jangan lupa ditanggapi ya. Apa pakainya itu? Iya bu pakai itu. Ayo kelompok 1 diperlihatkan hasil mappingnya. Juga merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja mapping kami tentang kuliah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kuliah terlebih dahulu. Kuliah sering dipahami sebagai kegiatan belajar di jenjang pendidikan tinggi.
pihak antara perusahaan dan karyawan. Berikutnya ada posisi yang diinginkan, bisa kasir, akuntan, atau manajer. Baik, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya ada yang bisa memberikan tanggapan atau ada yang mau bertanya? Baik, coba Mbak Iza kalau mau bertanya atau memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Izin bertanya, jadi pekerjaan apa yang cocok untuk lulusan SMK? Sini jawab. Untuk masalah pekerjaan sesuai jurusan Mbak dan skill Mbak. Jika contohnya jika jurusan kita akuntansi bisa bekerja di kasir dan administrasi lainnya. Bagaimana dari jawaban dari kelompok 2? Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi kelompok 3. Baik, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil mappingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mapping kami tentang menikah. Jadi menikah adalah perikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu dampak negatif, yaitu masalah ekonomi, perceraian, dan kekerasan. 2. Hal-hal yang disiapkan, biaya mahar atau mas kawin, biaya KUA, biaya rias baju pengantin, dan biaya undangan dan souvenir. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 3? Baik, coba Mbak ditanggapi. Apakah boleh setelah lulus sekolah langsung menikah? Izin menjawab. Jadi untuk lulusan SMK saya harapkan jangan menikah dulu. Soalnya kita kan masih muda nih. Jadi pindah untuk berkuliah atau bekerja. Soalnya apa? Jika kita sudah mapan atau berprofesi, maka banyak yang akan mengantri untuk menikah. Jadinya jangan menikah dulu. Bagaimana dari jawaban dari kelompok 3, Nak? Baik, terima kasih. Silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan anak-anak semuanya coba kelompok 4 dan terakhir kelompok 5 sebentar lagi ya, Nak? Ya, belum. Kelompok 4 ini tentang apa tadi, Nak? Oh, khusus alternatif solusi ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil mapping kami tentang kursus. Yang pertama, pengertian kursus sendiri, yaitu kursus merupakan suatu lembaga pendidikan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan non formal, di mana kursus juga merupakan suatu kegiatan belajar mengajar seperti sekolah biasanya. Manfaat kursus yaitu memiliki relasi yang luas, berdiskusi dan menggali keterampilan secara lebih mendalam, dan menentukan beragam metode atau teknik yang belum pernah kamu pelajari. Baik, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 4 dan mappingnya? Oh, monggo Mas Hanif. Perbedaan kursus dengan sekolah itu apa? Izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 5. Perbedaannya sendiri yaitu adalah dalam kursus kita hanya mempelajari atau memperdalam ilmu pembelajaran tertentu saja. Baik, gimana Mas Hanif atas jawaban dari kelompok 4? Baik, terima kasih kelompok 4. Silakan ditutup, Nak. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
bisnis. Dan yang terakhir, sediakan modal usaha. Cari sumber dana yang tepat. Baik, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan hasil mind mapping dari kelompok 5. Ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan hasil mind mappingnya? Silakan Kak. Sebenarnya kira-kira usaha apa yang cocok untuk lulusan SMK? Untuk usaha yang cocok untuk jurusan SMK, kita harus menyesuaikan dengan jurusan yang kita tekuni selama di SMK. Contohnya, jika jurusan kita di akuntansi, kita bisa membuka wirausaha seperti marketing. Baik, terima kasih. Di mana jawaban dari kelompok 5? Terima kasih ya. Baik, untuk kelompok 5 silakan ditutup dengan Sekian dari kami. Apabila ada yang salah, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silahkan kasih close dan meriah untuk kalian semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, tadi kan Bapak sudah memberikan LKPD ini kepada kalian. Silahkan ketua kelompoknya mengumpulkan LKPD-nya kepada Bapak. Dan untuk mind mapping, silahkan diupload di Google Drive yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Mari, LKPD-nya dikumpulkan di mana kepada Bapak? Mana ketua kelompoknya? Mind mapping-nya dikumpulkan di Google Drive ya? Ya, di foto ya. Terima kasih. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini kelompok berapa nak? Baik, kelompok 4. Oh, ini kelompok 5. Sudah mengumpulkan semuanya LKPD-nya? Ya. Terima kasih sudah mengumpulkan semuanya LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, terus kita belajar beberapa alternatif solusi dari bimbingan klasikal di sini. Apakah kalian tidak bingung lagi? Tidak. Perjalanan karir setelah lulus dari sekolah SMK Negeri Satu Subur? Sudah punya pandangannya? Baik, setelah kita melaksanakan bimbingan klasikal di sini, ada yang bisa bantu Bapak nggak menyampaikan kesimpulan dari hasil bimbingan klasikal di sini tentang perencanaan karir? Coba, monggo, Kak Ella. Kesimpulan yang saya dapat adalah setelah lulus dari SMKN 1 Subur, saya mau kerja, namun ini tidak mudah untuk dipenuhi. Tentu dibutuhkan usaha yang cukup kerja, tentu dibutuhkan usaha yang cukup keras agar bisa langsung dapat kerja begitu lulus. Baik, terima kasih. Ada yang bisa membantu Bapak lagi menyimpulkan hasil kegiatan tadi? Monggo, Mas Arifin. Menurut kesimpulan saya pribadi, semua lulusan SMK diharapkan untuk memiliki keterampilan baru. Keterampilan baru ini akan menjadi modal untuk melanjutkan karir atau bekerja. Baik, terima kasih dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, Kak Ella dan Mas Arifin. Semoga kalian nantinya setelah lulus dari sekolah SMKN Negeri Subur tidak bingung lagi tentang perencanaan karir setelah lulus dari sekolah, sehingga kalian nantinya ketika sudah lulus, saya mau ke sini, saya mau ke sini, tinggal menentukan pilihan yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Setelah mengikuti kegiatan ini, ada yang bisa memberikan kesan kepada Bapak dari hasil bimbingan ini, nah? Monggo. Pesan yang saya dapat dari mengikuti bimbingan kelas kali ini, selepas lulus SMKN 1 Subur, diharapkan banyak siswa yang bisa memiliki kepercayaan diri yang bisa jadi modal untuk peluang perencanaan karir. Baik, dari apa yang sudah disampaikan, nanti ada juga kesimpulan, ada yang menyampaikan kesannya setelah mengikuti bimbingan klasikal di sini. Harapan Bapak kepada kalian tidak bingung lagi, sehingga ketika kalian sudah lulus sekolah dari SMKN Negeri Satu Subur, kalian sudah memiliki tujuan dalam perencanaan karir anak-anakku semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya ketika kalian nantinya masih ada kebingungan dalam perencanaan karir setelah lulus dari sekolah, silakan kalian bisa menemui Bapak di ruang BK. Kita melaksanakan bimbingan individu atau bimbingan kelompok seperti itu. Kalau masih ada yang kurang paham anak-anakku semuanya, jika tidak ada, maka Bapak sudah sediakan refleksi dan juga evaluasi
kalau dibuka HP kalian, Bapak sudah berikan lewat Google Form-nya kalian masing-masing. Silakan Bapak kasih waktu 1 menit anak-anakku semuanya untuk mengisi Google Form kalian. Google Form-nya Bapak sudah berikan kemarin ya di WA di situ ya. Silakan kalian dibuka nak, diisi di situ. Diisi. Google Form-nya dibuka. Coba Pak Hoy, Pak Hurian, kemarin ya dibuka Google Form-nya. Ya, dibuka. Bisa ya Pak Hoy? Ya, monggo itu diisi. Itu evaluasi. Nah, gimana anak-anakku bisa? Baik, segera diisi anak-anakku semuanya. Diisi Google Form-nya di situ. Evaluasi setelah melaksanakan bimbingan klasikal. Setelah itu dikirim. Setelah itu dikirim. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Baik, terima kasih anak-anakku semuanya karena kalian sudah melaksanakan bimbingan klasikal di sini dengan penuh semangat dan juga penuh tanggung jawab. Baik, sekarang